warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lailatul Diah dengan NIM terakhir 4166. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan diadakan percobaan ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu dengan cara mencangkok. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan cara mengamati biji kacang hijau. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Mari kita mulai. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang kita perlukan ada dua, dibagi menjadi dua. Pada percobaan pertama, alat dan bahan yang digunakan adalah pupuk kandang, tali rafia, pisau, air, dan plastik. Tentu saja tanaman yang berkambium. Dan kita pilih batang yang tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda. Kali ini saya akan menggunakan tanaman kelengkeng. Untuk percobaan kedua, alat dan bahan yang kita perlukan adalah gelas ukur. Saya di sini menggunakan gelas ukur dengan ukuran cc, sendok, gunting, gelas plastik yang telah diberi label. Kemudian kita menyiapkan larutan, yaitu larutan teh. Di sini ada kantung teh, deterjen, air biasa, kapas, dan tentu saja biji kacang hijau namun yang telah direndam selama semalam. Mari kita mulai percobaan kali ini. Mari kita mulai dengan percobaan pertama, yaitu dengan cara mencangkok. Pilihlah tanaman yang berkambium seperti pohon kelengkeng ini. Kemudian carilah batang yang tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda. Kemudian kita ukur sepanjang 10 cm dan kita sayat kulit dan kambiumnya. Setelah tersayat, tunggulah sampai hasil sayatan mengering. Setelah batang yang kita sayat telah mengering, sekarang campur pupuk kandang, tanah beserta air ke dalam satu wadah. Kemudian ikat plastik ini di ujung batang dengan menggunakan tali rafia. Setelah terikat, kemudian beri tanah di sela-sela plastik dan batangnya. Setelah terisi, kemudian ikat di ujung tali, di ujung batang seperti ini. Untuk bagian tengah juga ditali agar lebih rapi. Setelah terikat dengan rapi, kemudian lubangi
plastik di sekitaran batang ini. Setelah terlubangi, maka siramlah sekitar 2 kali sehari di musim kemarau. Apabila di musim hujan cukup 1 kali sehari. Terima kasih. Lanjut ke percobaan kedua. Pada percobaan yang kedua ini, setelah alat dan bahan telah disiapkan, hal yang harus kita lakukan pertama adalah membagi gelas plastik ini yang telah berlabel menjadi 3 bagian, yaitu 2 untuk larutan air biasa, 2 gelas untuk larutan air deterjen, dan 2 gelas untuk larutan air teh. Yang kedua, ambil kapas dan kemudian letakkan di masing-masing gelas. Setelah itu, buat larutan sebanyak 3, yaitu air biasa, air teh, dan air deterjen. Kita ambil gelas ukurnya. Beri air kira-kira 100 cc atau bisa secukupnya. Tuangkan air secukupnya ke dalam gelas plastik. Yang kedua, kita buat larutan air teh. Dengan ukuran yang sama, tuangkan ke gelas berikutnya. Tuang secara merata. Untuk larutan ketiga, kita gunakan air deterjen. Tuang secukupnya. Lalu masukkan air deterjen. Masukkan deterjen sebanyak 1 sendok. Kita larutkan, kemudian tuang ke gelas plastik berikutnya. Tuang secara merata.
isi larutan masing-masing. Letakkan biji kacang hijau yang telah direndam semalaman sebanyak 6 biji di setiap gelasnya. Setelah diletakkan biji kacang hijau, letakkan perbagiannya di tempat yang terang dan bagian satu lagi di tempat yang gelap. Masing-masing larutan ini diperlakukan secara sama. Setelah 6 minggu, dapat kita amati perubahannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.